Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yo ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, yang ngopi helu, ngopi helu, yang ngopi helu, yang ngopi helu, yang ngopi helu. Halo. Hai, kembali lagi hari ini Ngopelu menjumpai Anda semua tentunya untuk menyampaikan informasi-informasi terkini untuk menemani Anda ngopi di hari ini bersama saya Rina Ardila dan juga teman saya. Ada Caca yang akan mengajak ngobrol-ngobrol bersama salah satu narasumber kita yang hari ini memang khusus datang untuk berbagi informasi karena kita juga mau menjadi atlet dan olahragawan. Ya. Rencananya begitu, tapi itu masih dalam rencana ya. Ini olahraga yang penting untuk menjaga diri. Membela kebenaran dan kebajikan. Ya betul. Iya nggak sih? Power Rangers. Iya oke, baiklah kalau Ya, gitu. oke. Kita ngadain teman-teman kita dari Evolution Combat Sport. Sport. Ada Ada Wira. Wira. Kita kompak banget ya. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong pemirsa. Mas Wira, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Iya, beda ya kalau atlet itu duduknya tegak banget. Enggak. Enggak memang gitu. Tutupin perut. Oh sama ya. Tahan perut sama-sama. Evolution Combat Sport ini adalah salah satu disebutnya apa? Komunitas? Kumpulan atau sanggar? Lebih nggak sih? ke camp sih. Apa? Lebih ke camp. Camp. Tempat pelatihan lah, tapi untuk khusus untuk bela diri gitu. Oh, Bela oke. diri. Ada apa aja jenis bela dirinya di Evolution Combat Sport? Ada, kita lebih fokusnya ke kickboxing, kemudian Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Oke. kemudian MMA, Mixed Martial Art. Ini bicaranya adalah tentang bahasa-bahasa yang mungkin jarang banget ditemuin di dunia olahraga. Iya, Karena kan kalau sepak bola, basket, bulu tangkis sudah pada tahu ya. Udah biasa. Karena itu sifatnya bela diri, ada beberapa hal yang mungkin harus dicoba ya. Coba kamu membela diri Oh kamu. nggak bisa, saya nggak bisa bela diri. Mas Wira, ini kan Combat Sport adalah salah satu camp atau komunitas olahraga. Basicnya adalah bela diri. Nah, Iya. boleh nggak cerita ini? Kan itu ada macam-macam tadi tuh. Dari mana dulu? Atau dari mana sih mulainya Evolution Combat Sport ini kok bisa menjadi camp, menjadi bentuk satu komunitas gitu? Oke. Di awal sih kita sebenarnya tergabung di beberapa orang itu memang pecinta bela diri ya. Oke. Sejak kecil memang kita suka bela diri. Bahkan komunitas ini sebenarnya sejak tahun 2012 mungkin. Oke. Namun berjalannya waktu kita ini berpindah-pindah nih. Kadang di rumah tidak nyaman mungkin dengan tetangga lingkungan sekitar. Sempat berpindah juga ke lapangan di salah satu universitas. Kemudian juga mungkin nggak pas tempatnya. Kemudian pernah juga pindah ke tempat lain. Cuma ya gimana akhirnya kita mikir kita memang harus menciptakan satu tempat nih memang proper untuk kita berlatih. Di situ kita nyaman, kemudian safety-nya ada, kita bisa taruh perlengkapan kita dengan aman, kemudian mau pagi siang malam pun kita berlatih bisa lah. Ada sasananya. Sasana seperti itu, Menyebutnya betul. sasana ya? Sasana tuh lebih mendekati tinju sih sebenarnya. Oh, oke. Kita lebih nyebutnya sih camp. Camp aja, ya? Camp. ya. Oke, ini kan bentuk bela diri.
Tinju sama bela diri emang beda ya? Sama-sama. Sama aja. Itu beda tipe bentuk olahraganya ya? Sebenarnya sih kenapa kita menyebutnya evolution combat sport. Jadi kita fokusnya memang ke combat sport. Namun saat ini kita memang lebih fokusnya itu ke combat sport yang kickboxing. Boxing pun memang combat sport juga sebenarnya. Bela diri full contact lah kita sebut seperti itu. Namun karena kita tidak terlalu fokus ke situ, jadi akhirnya kita fokus ke cabur lain yang memang kita kuasai. Oke. Berarti ini adalah sifatnya tuh apa tadi sebutnya? Combat sport ya? Betul. Combat sport ini tuh berbedanya sama tinju di mananya? Apakah menggunakan seluruh badan untuk menyerang, bertahan, atau seperti apa? Nggak ada beda sih sebenarnya. Tinju pun sebenarnya masuk ke combat sport ya. Tapi kebetulan saja di camp kami ini yang ahli untuk situ kan nampaknya ada pihak lain yang lebih ahli, lebih mumpuni terkait itu. Jadi kita daripada kita membuka pelatihan ke situ nanti menimbulkan kesalahan kan kita tidak nyaman juga kepada member, kepada orang-orang yang memang ingin berlatih. Jadi memang pemisahannya sebenarnya ada dua. Saat ini ada combat sport, ada martial arts. Nah, jadi Martial itu apa? martial arts itu seni bela diri dia lebih. Contoh kalau kita yang dikenal oleh khalayak umum itu kan biasanya adalah seperti silat, kemudian karate, ada bela diri tradisional Taekwondo seperti itu, gitu ya. taekwondo. Jadi dia seni yang larinya ke filosofis sih, filosofis, kemudian dia pembentukan jati diri, kemudian dia lebih ke olahraga yang memang combat sport juga sebenarnya, tapi dia lebih mungkin agak lebih ringan seringkali, dia lebih ke prestasi yang memang lebih safety lah dibandingkan combat sport. Kalau combat sport itu dia lebih full contact sih sebenarnya. Full contact. Full contact ini itu gimana kategorinya? sih? Full contact itu memang serangan-serangan langsung, kemudian dia kombo-kombonya banyak, kemudian impactnya juga cukup besar, bahkan bisa mengakibatkan KO. Di beberapa cabur seperti Brazilian Jiu-Jitsu atau MMA, memang resiko yang paling parah adalah seperti patah tulang, seperti itu. Memang karena ada kunci-kuncian yang mengarah ke pematahan seperti itu, memang seperti itu. MMA ini yang jenisnya kayak gimana sih? Mixed martial arts dia. Kayak UFC gitu ya? Ya betul. Nah, sebenarnya sih kickboxing itu sendiri sudah masuk ke MMA dia. Jadi di MMA sendiri itu dia tuh harus 3 hal yang harus kita kuasai. Striking, stand up fighting itu, striking, pukul dan tendang. Kemudian ada namanya wrestling atau dia kita bilang takedown, serangan-serangan penjatuhan dari atas ke bawah itu kita main. Kemudian ground fighting. Di Ground bawah fighting ya, main di bawah atau grappling for MMA lah kita sebut. Jadi 3 hal tersebut harus kita kuasai. Jadi kita bermain dari atas menuju ke bawah, dari bawah pun bisa ke atas. Jadi permainan striking, pukul tendang di atas, bantingan jatuhan, kemudian di bawah kita ada memukul, ada mengunci, ada bergulat, itu seperti itu. MMA lebih ke arah situ dia. Oke. Makanya di camp kita ada kickboxing, ada muay thai, ada juga Brazilian Jiu-Jitsu-nya untuk permainan pola bawahnya. Oke, kita boleh bahas satu-satu nggak sih? Boleh. Teman-teman Evolution Combat Sport ini base camp-nya di mana? Base camp kita ada di Jalan Patih Rumbih nomor 7, tepatnya di belakang Rumah Sakit Dori Silvanus. Oh oke, itu dekat SD nggak sih? Betul. Oh dekat SD itu ya, depan ruko itu. Iya. Iya sebelum tikungan Patih Rumbih itu. Bubur ayam. Hafal ya. Dekat Bubur Iya, Ayam. betul. Oke. Berarti ketika akan bermain ke sana itu juga akan apakah kita anak baru? Maksudnya tuh kita tuh suka bela diri ya? Apakah akan dilatih dulu atau akan diterjunkan langsung sesuai kesukaan tadi atau minat tadi? Seperti apa ketika kita ada di situ? Pada prinsipnya apabila sudah memiliki basic, mungkin belajar di tempat lain atau dengan pelatih lain atau mungkin pernah belajar di sekolah, kita ada namanya kelas fighter. Kelas fighter itu secara resminya itu selalu hari Selasa dan Jumat jam 7 malam. Itu semua fighter-fighter pasti berkumpul di situ, kita akan sparring, berlatih bersama, berbagi silabus lah, konsepnya seperti itu. Dan di luar jadwal tersebut yang punya basic sudah diizinkan tuh dari pagi mau sampai malam itu berlatih pribadi di camp dengan perlengkapan yang sudah kita sediakan. Namun bagi orang-orang mungkin yang awam baru belajar itu bisa mengikuti pelatihan kita. Jadi kita membuka pelatihan juga untuk mengajarkan basic secara fundamental atau menyamakan persepsi lah. Setelah itu kalau sudah memahami ya bisa langsung gabung ke kelas fighter tersebut atau berlatih secara pribadi di camp. Berarti itu adalah bentuk awalan kita ketika memulai gitu. Nah, nih sementara kan ada teman-teman lama yang sudah berada di komunitas ini gitu.
combat sport dari Evolution sendiri itu dia mulainya apa dulu nih? Kan ada tadi disebutnya kickboxing ya, Betul, betul. ada tinju juga termasuk sebenarnya gitu. Terus juga apa Muay Thai, Muay Thai. Thai Muay Thai. boxing gitu-gitu. Boleh nggak dijabarin? Ini mana duluan Yang diajarkan? Oh, betul. Mana duluan yang dikerjakan sehingga muncul komunitas ini? Oke, pada pertama kita pasti akan selalu menyampaikan gimana sih pola stand fight yang benar. Iya. Stand up fight, kemudian kuda-kudanya gimana, caranya melangkahnya seperti apa supaya lebih efektif aja untuk bela diri. Kemudian kita lanjutkan dengan pola-pola serangan berupa pukulan. Dibilang boxing juga bukan, tapi memang basic boxing itu tidak pernah bisa dihilangkan dari olahraga bela diri ini. Jadi pukulan seperti jab, strike, hook, dan uppercut itu pasti kita perkenalkan, kita sampaikan bentuk yang benarnya seperti apa sih? Apa sih yang membedakan kita mukul sembarangan dengan yang terlatih itu seperti apa? Kemudian Uppercut itu yang begini ya sih? kalau jab Begini yang jab strike lurus, Heeh. hook dari samping, uppercut dari bawah. Oke. Gitu dia. Ya, betul. Takut banget. Itu aku anak itu juga Anak apa Anda? tetangga situ Oh, iya. maksudnya. Sering berarti nonton. enggak juga. Jadi berarti itu adalah bentuk bagaimana awalan mulainya. Awalan, Nah, kalau dari awal pertama kali combat sport ini mulai di Evolution, itu apakah orang-orang yang basicnya sudah ada duluan atau sama-sama mempelajari kah ketika itu terbentuk komunitasnya? Pada saat terbentuk komunitas memang kita sudah punya basic sebelumnya. Kebetulan kita memang belajar di luar, kemudian kita mengambil sertifikasi juga. Kebetulan di Evolution Combat Sport ini sendiri kami memiliki sertifikasi, contohnya seperti Muay Thai kita punya sertifikasi tingkat dasar dan tingkat advance dia. Di Muay Thai Institute yang langsung berafiliasi ke Rangsi Thailand. Dan guru kita memang kebetulan adalah profesional fighter Iya. Muay Thai yang memang pernah bertanding di Thailand International langsung. event, iya, oke. Betul. Berarti ini awalnya juga memang dari Muay Thai ya? Muay Thai ini maksudnya gimana sih mulai dari saya tuh agak Muay masih Thai, bingung nih. Muay Thai gini. dulu Apa? atau ya, kickboxing, Kickboxing dulu apa? Sebenarnya ini dua cabur yang berbeda ya. Iya, iya, Karena iya. gini, agak kickboxing Muay Thai ini sama-sama striking nih. Iya. Tapi kickboxing dan Muay Thai agak beda sendiri. Kalau boxing dia cuma tangan. Dia pakai ini nggak sih? Apa? Pakai glove, betul. Pakai glove, ya. Pakai glove. Kemudian dari tangan tersebut begitu kita bermain kaki, kita mulai berlatih ke arah kickboxing, Oke. pukul dan tendang. Jadi ada pukulan seperti boxing tetap sama, namun dia lebih banyak variasi lainnya seperti ada spinning back fist, superman punch, macam-macam. Kemudian bermain kaki, dia bermain kaki tendang-tendangan seperti biasa, hampir seperti orang-orang berlatih di karate atau di silat juga ada tendangan kaki. Berarti kalau boxing dia tuh mainnya hanya Tangan. Kalau Betul. kickboxing dia sudah menggunakan kaki. Betul. Menyerang bagian tubuh kecuali kepala. Kepala diserang juga. Oh iya. Yang tidak diserang hanya bagian-bagian yang berbahaya, contoh belakang kepala, belakang badan, alat kemaluan, ya. Vital ya. leher, Oke. Oke. atau mencolok mata, hidung atau itu. Oh, itu Ada udah lucu ya, masuk mau boxing ya. tiba-tiba colok mata gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Muay Thai tadi pakai glove juga atau enggak? Muay Thai pakai glove juga, cuma dia ada penambahan seperti ini, dia bela diri 8 tungkai. Jadi 8 tungkai itu pukul, 2 tangan, 2 elbow, 2 knie, lutut, dan 2 kaki. Kakinya kemana nih? Bebas, Lurus ya? Bisa lurus, bisa roundhouse, bisa oke. tendangan-tendangan seperti itu. Praktek boleh nggak sih nih? Aduh, Oh, jangan boleh, juga. boleh, Enggak, jangan gitu dong. Jangan gitu, nggak enak gimana? Coba. Jangan. Coba dong, coba. Berarti itu adalah perbedaannya di situ ya. Iya. Jadi kalau ngebahasin boxing, kickboxing, Muay Thai udah paham nih gitu. Oke, 8 elbow pakai semua. Coba dong, coba. Enggak juga dong biar ada gambar. sebenarnya. Coba. Nah, gimana nih? Gimana? lebih ke rulesnya sih. Aturannya ya. Ya aturannya, karena dia punya induk organisasi pun yang berbeda. Kemudian sumbernya dari mana? Kickboxing itu dari Jepang dia. Kickboxing itu dari Jepang. Kickboxing dari Jepang. Oke. Kalau Muay Thai pasti dari Thailand. Iya. Kalau boxing ini mungkin sumbernya dari mana ya? Dari Adam kali ya. Sebentar. Ada namanya, saya tuh masih bingung dengan sebutan ada Muay Thai, ada Thai boxing. It is different atau sama kah? Sama aja sih. Sama aja. nampaknya, ya. Oke. Nampaknya sama aja sih. Nah, ada lagi tadi Brazilian Jiu-Jitsu. 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 Itu apa lagi tuh? Brazilian Jiu-Jitsu ini adalah suatu bela diri yang memang permainan bawah dia. Jadi dia di bawah itu bagaimana kita men-take down atau menjatuhkan musuh dengan Wrestling efektif. tadi, Ya betul, wrestling. Kemudian dia beda lagi dengan gulat. Oke. Kalau gulat kan emang di Kalau kunci gulat bener-bener. memang membanting gitu. Tapi Brazilian Jiu-Jitsu ini dia lebih fokus lagi gini. Dia ngunci. Ada kuncian-kuncian seperti, mohon maaf, dia mengunci leher, dia mengunci pergelangan tangan, atau mengunci bahu, mengunci kaki dia. Jadi dia biasanya diakhirinya setelah menjatuhkan, kemudian mengontrol, kemudian diakhiri dengan submission atau kuncian-kuncian tersebut.
Itu hitungannya sampai berapa? 10? Hmm, Tergantung. hitungan waktunya relatif. 2, sih. 3, 4 gitu kan dihitung? Enggak. Enggak ya? Itu tuh ya? Oh, oke. Seperti kemarin kita ikut itu pertandingan di Banjarmasin, Absolute namanya. Absolute itu grappling itu dia Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi umur berapapun ketemu sama berat badan berapapun bisa ketemu. Jadi konsepnya dia siapa yang bisa mengunci atau mematahkan atau bisa itu langsung sih memang ke arah situ sih dia. Oke. Tapi tetap safety dia. Memang dia dibuat lebih safety banget. Berarti dia begini ya, kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu lebih kepada proses ini wrestling ngunci. Betul. Bagaimana tuh kita lolos, bagaimana kita bisa lolos atau bagaimana kita bisa ngunci sampai dia nggak bisa gerak lagi gitu. Sebenarnya Brazilian Jiu-Jitsu ini memang dibentuk di Brazil dia. Oke. Awalnya itu kalau kita pernah dengar Jiu-Jitsu yang di Jepang, kemudian berkembang sampai ke Brazil. Atau Jiu-Jitsu juga mirip lah dengan Judo, seturunan aja sih sebenarnya dia. Di Brazil dia dikembangkan itu oleh keluarga Gracie namanya. Kemudian mereka mengembangkan secara efektif, bagaimana sih caranya orang kecil ngalahin orang besar. Oh itu Itu. asal muasalnya. Asal muasalnya Kenapa seperti tadi ada yang ukuran badan berapa ketemu berapa tuh tetap bisa ya? Ya, jadi dia lebih ke by teknik sih sebenarnya. Berarti pertarungannya tuh mirip dengan ini ya, judo sebenarnya ya. Tapi kalau judo kan dia ukurannya harus sama ya. Judo ada berat badan. Ukuran sama. Kalau ini tuh siapa aja tapi punya kemampuan untuk mengunci dan dikunci. Betul. Sorry, mengunci dan melepaskan kunci Melepaskan gitu. kuncian. Prinsipnya Iya. gitu ya. Iya. Oh, oke. Saya baru ngerti ternyata sekompleks itu ya. Nah, dari bentuk combat sport sendiri yang di Evolution, apakah ini semua teraplikasikan atau memang akan ada orang-orang ini geng ini nih Muay Thai, ini gengnya geng kickboxing, ini gengnya Brazilian Jiu-Jitsu atau gitu atau semuanya belajar? Jadi kita lihat spesialisasi anak-anaknya. Jadi tetap kembali seperti seni ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang Bisa semua. harus Maksa yang di sini aja kamu nih gitu. kita memang harus memaksakan mereka kalau jadi fighter itu bisa semua. semua. Paham lah bahasnya. Mendalami betul sih tergantung diri masing-masing ya mau atau enggak. Tapi basicnya diajarkan semua. Kita akan ngajarkan striking, grappling dan wrestling itu kita ajarkan. Namun berjalannya kembali ke jiwa masing-masing, namanya jiwa kan. Ada yang memang aku cuma suka nih main pukul tendang doang. Atau aku merasa kurang greget nih, maunya pakai elbow lah, pakai keni lah, sekalian bantingan gimana. Kurang greget, kayaknya aku lebih menguasai permainan bawah deh. Jiwa orang kan masing-masing. Jadi aku suka MMA aja deh gitu. Jadi kembali ke individunya kalau kami. Namun kalau pada umumnya yang bergabung di tempat kami hampir rata-rata bisa menguasai dari atas sampai ke bawah itu bisa dia. Oh berarti tuh dia konsepnya adalah camp ini itu tuh tidak hanya melatih kita yang punya basic bela diri anggaplah atau belum punya basic bela diri atau kita punya basic boxing itu bisa merembet ke kickboxing tadi, Bisa, betul. belajar Muay Thai Upgrade lah, lagi, upgrade. upgrade ke Brazilian Jiu-Jitsu tadi gitu atau bahkan malah ke judo nanti ke profesional lagi ya ke atlet malah jadinya karena tahu basic-basicnya tadi ya. Hampir rata-rata yang bergabung di kami itu atlet akhirnya. Semuanya Semuanya menjadi atlet. atlet. Kita juga punya event tahunan 2 kali setahun, namanya Bajenta Sparring. Bajenta Sparring itu kita di situ kita mainkan lah teknik beberapa cabur. Kita berafiliasi dengan pengurus provinsi di cabur-cabur tersebut yang berada di bawah KONI. Jadi kita adakan, ya mereka aplikasikan di situ. Akhirnya begitu mereka fight, mereka persiapan itu udah jadi atlet. Kalau ini kan base-nya ada di Palangkaraya ya untuk tempat atau base tempat bermainnya gitu. Apakah nih teman-teman nih hanya datang dari Palangkaraya dan sekitarnya saja atau dari daerah juga ada yang join dong gitu atau kita open dong gitu di tempat-tempat kita gitu. Kayak mungkin di Sampit, Kapuas dan daerah-daerah di lingkungan kita. Kebetulan untuk camp kami sendiri tidak hanya terfokus di Palangkaraya sih, Bang. Jadi bahkan atlet kita itu dari mana-mana, dari Kalimantan Tengah Semuanya ada pada datang ya. Bahkan ada yang tinggal tempat kita, memang belajar betul, kemudian memang fokus kita jadikan atlet betul. Jadi ya memang mereka kumpul sih dari Kalteng hampir rata-rata tempat kita. Berarti datang ke sini ya? Datang ke Palangkaraya, betul. Ada nggak sih sebenarnya kayak Evolution Combat Sport ini tuh dia punya program yang tadi kan memang ada beberapa yang jadi atlet gitu, yang benar-benar kayak di-create nih, entah itu dia punya basic atau enggak, kemudian tuh memang akhirnya menuju ke atlet dan profesional gitu. Udah ada nggak sih keluaran yang seperti ini? Sudah. Oh ya? Untuk
jadi kita punya kelas pembinaan. Pembinaan itu setiap hari Minggu. Jadi member kita paling kecil ini umur 3,5 tahun. Ada. Bisa ya? Anak Ada. siapa itu 3,5 tahun di Ada. Tiga tangan tuh bisa? Ya tapi memang repot, tapi harus sabar, lebih memperkenalkan sih. Ada yang masih umur 5 tahun tapi sudah aktif, ada yang belajar dari 5 tahun sekarang sudah umur 10 tahun tapi lincah, kemudian memang betul-betul bisa. Itu dia karena melihat suka apa di bawah tekanan orang tuanya? Kurang tahu Dia tapi ngeliat orang tuanya latihan nggak? Atau orang tuanya ya orang latihan tuanya juga? kebetulan latihan. Oh, pantas, dia ngikut cocok, biasanya. cocok. Betul. Kalau saya kayak di bawah tekanan Mas Wira kayak kalau harus di situ Ya ya. dia harus ikut soalnya, boleh dijadikan atlet Nggak, ini. soalnya udah diajak berapa kali, saya nolak mulu gitu. Takut kan? Sibuk. Kenapa takut? Takut ngebagi waktunya aja gitu. Nah itu tadi gimana tuh yang umur 5 tahun? Terus? Itulah. Jadi kemudian kita juga ada pengembangan betul dari ini. Jadi kita ikutkan selain event kita tadi yang 1 tahun 2 kali itu, kemudian kita mengikuti event-event keluar. Syukurlah puji Tuhan, Kalteng ini sebenarnya punya atlet pro loh yang bermain di kancah nasional. Namun memang tidak terlalu banyak yang kenal sih memang. Kemudian atlet kita kemarin juga ada mengikuti, boleh nyebut nama nggak sih? Boleh. Event One Pride, kemudian dia ikut seleksi tersebut dan lulus. Saat ini kita masih menunggu panggilan untuk dia bermain di event pro tersebut. Kemudian ada juga yang sudah bertanding di PON. Kita main di PON itu di cabur kickboxing dan MMA sudah bermain. Kemudian kita juga di event-event kejurnas, bahkan event-event perebutan sabuk juara. Kebetulan Oktober nanti kita akan ada Borneo Championship Mixed Martial Arts, ada 4 orang dari camp kita yang akan ikut merebutkan sabuk juara tersebut. Oke, itu berarti bentuk bagaimana keseriusan dari tim Evolution Combat Sport untuk kita nggak cuma olahraga doang nih gitu, iya nggak sih? Teman-teman berapa sih jumlah member komunitasnya? Ada Terus berapa range banyak? umurnya dong berapa dong? Dari kecil sampai dewasa ya, cukup banyak sih, nggak pernah dihitung bener-bener sih sebenarnya, karena kita nggak mau juga memaksa, hitung kemudian lalu kita kamu besok harus datang lagi ya, itu nggak, lebih ke jiwa aja sih. Kalau mau fokus memang ya, serius ya. datang monggo. Selasa dan Jumat tadi ya? Setiap hari malah mereka. Oh iya? Oke. Kayak Minimal umurnya bisa gabung? 3,5 tahun ada, umur Bu? sih, ada 3,5 tahun, tapi kita sih sebenarnya tidak menganjurkan. Iya. Itu Cuman mungkin dia untuk olahraganya. basic aja, karena kan lagi aktif-aktifnya Aktif-aktif ya. Dia lagi sih. senang dengan hobi ya. Kelihatannya ada hobi atau ada bakat seperti itu kan, mungkin orang tuanya lihat, mungkin diarahkan aja sih sebenarnya. Tapi bagus juga untuk menjaga diri kan. Iya, anak-anak jadi si itu. anak juga tahu bahwa kuda-kuda begini. Kalau kamu terjadi perkara tuh fight back atau Cara defensifnya mempertahankan gimana dirinya gitu. gimana. Tapi beda lagi. Pertahanan diri dengan olahraga martial arts atau combat sport itu sebenarnya berbeda. Oh beda Oh, ya? beda lagi. Iya. Boleh dilurusin nggak di biar aku nggak salah paham? Karena nih. gini, Gimana? combat sport atau martial arts itu sebenarnya pada prinsipnya sih semua bela diri itu diciptakan pada saat keadaan ricuh ya. Mungkin dari zaman dulu itu kan ada, seperti karate itu kan sebenarnya saat ini saja yang mungkin kita lihat lebih ke prestasi, atau kickboxing atau muay thai itu dia dibuat rules supaya atlet ini safety. Iya. Pada faktanya sebenarnya kalau menurut saya gini, antara rules tersebut memang dibuat supaya jangan mengakibatkan cedera lah. Iya. Intinya aturan bermain Dia. itu dibuat untuk menghindari lawan jadi cedera. cedera. Pun cedera tidak mengakibatkan seperti Kematian ya kematian sampai- lah. Kalau bela diri ini kan kita, mohon maaf ya, kita nggak bisa tunggu dulu, saya pasang dulu glove ya, Iya. tunggu dulu sayang ini lu. Contoh seperti kita, kalau kami kan ada Brazilian Jiu-Jitsu, memang harus paham dulu. Kalau di atas matras enak nih bang. Pas di tengah Aspal. jalan ada beling, main gulat-gulatan ya Tetap udah kalah. susah juga kan. Jadi pemahaman ke arah situ. Jadi sport sama pertahanan diri secara kafah itu ya memang menurut Beda saya ya? beda sih. Saya baru nangkep nih bahwa ternyata tuh ada namanya bentuk bela diri itu berbeda sama olahraga. Nah, Iya, jadi bela yang di diri combat juga. sportnya adalah bentuknya olahraga. Olahraga sebenarnya. Dengan persiapan, dengan teknik dan persiapan. Kalau bela diri itu adalah terjadinya urgen tadi ya. Urgen terjadi. Memang tujuannya untuk mempertahankan diri atau Mempertahankan menjatuhkan lawan karena berbahaya gitu Iya. ya. Bisa dipakai memang. Cuma ya Tapi perhitungannya tidak kasuistis sih. seperti ini ya. Ya kan kita kasuistis. Tergantung kasus Tergantung lagi ya. keadaan sih. Iya. Dan
banyak faktor yang terjadi di lapangan itu nggak bisa. Kemudian nggak ada wasit juri kan, Betul. nggak ada yang stop gitu. Iya, Itu memang susah. perkelahian liar aja ya. Liar aja. Beda sama olahraga tadi ya, ada aturan, ada alat dan keamanan ya. Nggak ada dokter. Nggak ada dokter ya? Oksigen nggak ada tuh. Oh, Nggak oke. ada ya. Ini tuh mesti dipahamin ya, bahwa ternyata tuh olahraga tuh juga ada bentuk perbedaannya juga. Artinya tuh ada yang olahraga sifatnya untuk membela diri, ada juga yang sifatnya untuk olahraga dan aja. olah tubuh gitu. Karena tuh di dalamnya ada taktik gitu kan. Ada kita juga nggak asal nyerang orang, gitu ada aturan bermain tadi ya, aturan olahraganya gitu. Oh, seperti itu ya. Aku baru ngeh, Rina. Kenapa? Enggak, aku pikir tuh kayak kickboxing, maaf, Muay Thai itu adalah semua adalah bentuk perkelahian, olahraga perkelahian. Artinya Bisa tuh dia dipakai bisa. bisa. gitu. Kesininya baru tahu nih, oh berbeda sama martial art tadi gitu. Makanya kalau diundang datang. Oke, baik, terima kasih untuk remind-nya. Oke, kita juga sebenarnya masih banyak lagi mau ditanyakan tentang Evolution Combat ini. Rina mau punya minat nggak untuk Oh masuk iya, aku di sini? mau, aku Serius mau, banget? aku mau, iya aku mau. Aku mau, tapi nanti kan siapa tahu dicontoh sama anak-anak kan. Oke. Jadi satu keluarga. Iya, Kalau kalau berkelahi heboh. perempuan ya. banyak nggak sih ikutan di Banyak, Evo CS ya? Evo CS betul. Oke. Disingkat Kayaknya Evo CS. banyak ya, Banyak. banyak. Yang dewasa malah lebih banyak kami. Oh, Kami iya? malah karena gini, ternyata ya, mohon maaf, setelah kita buka camp dengan aura yang santai lah kita rasa, kemudian tempat yang prepare, kemudian tidak terlalu terfokus ke ayo siap gerak atau apa gitu. Ternyata banyak yang datang malah yang dewasa. Oke. Mungkin mereka ya, saya ada beberapa member saya yang mohon maaf sudah laki-laki sudah menikah, umur 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas baru bergabung. Satu memang kecintaan, kemudian ada juga yang belajar dari basic nol. Oh ya? Ya, basic dari nol. Oke. Kadang-kadang ya mereka berpikir ke arah situ. Oh, saya ini mau mempertahankan diri sih. Gimana sih caranya mempertahankan diri? Meskipun ini sport, tetap saja ada insting yang akan keluar. Ada Apakah ini ilmunya juga safety ya? atau enggak untuk aku? Kemudian keadaan seperti apa yang mungkin membahayakan bagi saya? Jadi dia mungkin ya pada saat dia sekolah waktu kecil itu kan terlewatkan. Hal-hal sifatnya Hal-hal seperti itu. pertahanan Iya, ini, pertahanan itu. penguatan apa namanya diri gitu. Biasanya kan bela diri tersebut dilatihnya di bangku sekolah kan, Iya, kebanyakan iya, iya. kan. Ada yang di luar ataupun ekstrakurikuler. Tapi orang dewasa nggak mungkin dong balik lagi ke SD lagi Iya, dia. Untuk, Tapi kan namanya resiko kita nggak tahu ya, Ah, ada iya, apa-apa betul. di luar dari kebiasaan. kebetulan kita solusinya, Mak. Oh, oke. kita solusinya. Tetap iklannya masuk ya gitu. Jadi kalau mau yang ngerasa zaman dulu tuh kayak nggak punya kesempatan kan, kayak belajar gitu ya, belajar. orang taekwondo, silat itu semua karate, berasal ya. dari basic rata-rata kan, Ya, dari ya. bawah banget gitu. Sampai akhirnya bisa mereka punya sabuk-sabuk yang disesuaikan dengan Ya, kemampuannya betul. gitu. Nah di sini benar-benar mempersilahkan untuk siapapun datang bergabung ya di usia manapun. Ya. Oke, berarti ini satu kesempatan nih buat teman-teman juga nih pemirsa Ngopi Helu ya. Iya. Siapa tahu punya niat, tadinya biasa gara-gara suka nonton ya. Suka Siapa nonton. tahu mau belajar ilmunya, belajar. mau merasakan bagaimana rasanya ditonjok. Nggak ditonjok sih. Gimana rasanya bertarung, berolahraga, pertarungan olahraga gitu. Gimana menyebutnya. rasanya? Kalau kita kan nonton kan, dak nonton gitu. Gimana itu rasanya aman kita? nggak sih? Kenanya aman nggak sih gitu? Nanti kita cerita ya. Kita Ngopi Helu dulu ya. Ya, kita akan balik lagi sebentar lagi. Kami ngopi dulu. Kembali lagi di Ngopi Helu dan kita akan lanjut lagi ngobrol tentang bagaimana tadi seluk-beluknya tentang combat sport ini bersama Mas Wira dari Evolution ya. Kita kalau mau lihat mereka tuh sebenarnya di Instagram tuh ada kok. Namanya Evo Evo CS ya. CS underscore camp. Oke, Evo CS underscore camp. Itu basicnya base-nya di Palangkaraya. Iya. Mereka tuh sering update karena tuh banyak teman-teman yang latihan juga sambil ngasih tahu teknik-tekniknya juga Iya. gitu, nggak cuma keramaian bermain juga gitu. Nah ini menarik nih, kan ini adalah bagaimana anggaplah tuh human fight ya, artinya pertarungan Perkelahian, ya. olahraga manusia gitu. Nah di dalamnya kan tuh otomatis ada resiko-resiko ya, Mas Wira ya. Artinya ada yang cedera, sakit gitu-gitu, atau apapun lah gitu yang disebabkan oleh olahraga ini. Nah itu apakah mereka ini juga tercover untuk kesehatannya atau jaminannya atau seperti apa? Atau tanggung jawab masing-masing siapa lah yang gitu? menanggung sebenarnya? Apakah mereka harus punya asuransi atau mereka tanggung aja sendiri gitu? Diarahkan Resikonya. kemana gitu? Enggak. Kita selalu mengutamakan keselamatan ya. Oke. Jadi meskipun ini mohon maaf combat sport ceritanya pukul-pukulan, tapi sebenarnya
nggak segitunya banget. Oke. Karena pastinya yang mau pukul-pukulan itu atau bertanding di atas ring itu pastinya satu memang terlatih. Oke. Iya. Kami tidak pernah mau mengirimkan atau mengizinkan orang yang menurut kami belum mampu untuk bertanding. Itu ada tim peneliti. Evaluasi kami ada. Tim evaluasinya ada. Tim evaluasi ada. Oh. Nah, kemudian yang pasti sih kita selalu minta, bahkan kita menyiapkan cover BPJS khususnya ketenaga kerjaan supaya atlet atau anak-anak yang berlatih ini bisa tercover lah, baik waktu berangkat, pada saat latihan dan sepulangnya kan. Berarti salah satu kewajiban dari teman-teman yang Ya, terdaftar atau betul. ikut adalah Harus punya Punya itu. asuransi. Iya. Dan kita selalu buat tanyakan ke mereka punya nggak itu asuransi. Kita tanyakan seperti itu dan kita jelaskan. Namun juga dalam hal ini olahraga combat sport ini tidak melulu tentang kita memukul orang ya. Iya, iya. Ada juga mukul samsat, hanya sekedar mukul padding, Iya, iya. atau pada saat sparring itu jangan dikira bahwa kita akan pukul-pukul keras-kerasan sampai ada yang KO, enggak. Itu banyak harapan orang kayak No, buang no. emosi gitu Enggak. Mas Wira. Gimana Itu dong? harapan aku kalau Cacan bergabung. Oh, di situ. wow, gitu. Kita bermusuh berdua. Enggak Oke. dong, masa enggak level Ya nggak apa-apa. Ada sekedar cuma cari-cari poin. Kemudian Iya. gini, pada saat kami itu kelas fighter, kita pantau banget. Jadi kami lebih fokusnya ke technical sparring sebenarnya. Technical sparring itu lebih ke bentuk yang benar, kemudian pola yang benar, satunya bertahan dengan rapi, satunya mukul dengan rapi, powernya pun kita sesuaikan maksimal hanya 50%. Oke. Tapi kalau datang ke situ pas lagi dalam emosi gitu, cari pelarian nih, terus pas lagi sparring, terus nggak akan kita izinkan. Itu Pernah kelihatan. kejadian nggak? Terbawa emosi gitu, maksudnya adrenalinnya terbawa. Adrenalin ketika itu latihan. akan kita pantau dan selalu kita stop. Kita suruh istirahat ya. Kelihatan nggak sih Kelihatan. orang-orang dengan Kelihatan. emotion Kelihatan. biasa atau lagi sedang tidak bagus? Atau Adrenalinnya adrenalinnya lagi naik tapi dia nggak bisa ngontrol, pasti kita stop, kita suruh itu. Kelihatan ya? Kita lebih ke gini sih, edukasi. Oh, ini bahwa bela diri ini bukan tentang bagaimana kamu hajar keras, pukul keras. Kita lebih ke gimana sih baik teknik yang benar, kemudian nendang mukul yang benar, kemudian ada namanya etika sparring. Kita jelaskan bahwa, dan juga kami punya konsep gini. Tadi kan yang banyak diketahui orang cuma Selasa Jumat. Iya. Kalau untuk fighter itu dia latihannya 3x1. Hitungannya Tiga gimana? kali satu itu gini, pagi, sore, pagi, sorenya rest. Jadi 3 kali latihan, 1 kali istirahat. Itu ada banyak terus strength conditioningnya, endurance-nya kita latih, teknik basicnya, kemudian mental dan fisiknya kita memang siapkan betul-betul. Nah, ada sparring juga. Kami punya konsep gini, Selasa Jumat itu pun bahkan kita gini, kita nih harus bermain dengan teman kita, membantu kita untuk lebih maju, tapi kita tidak boleh menyakiti. Seorang juara itu tidak akan bisa dapat jadi juara kalau tanpa ada partner dia. Semakin banyak jam terbang dia, semakin baguslah dia, akhirnya dia bisa dapat jadi juara nih. Jadi gini memang betul-betul kita jaga safety ya. Hari Selasa kita pukul-pukulan sampai KO, Jumat pasti nggak bisa main. Iya. Iya toh? Pasti tidak bisa main. Pasti ya? nggak bisa main toh, Oke. karena begitu KO itu atau ada benturan ke kepala, seperti salah satu atlet kami itu ada cedera pada saat pertandingan kemarin, itu 3-6 bulan nggak boleh berlatih. Iya, kalau sudah cedera. Memang benar-benar lama rest ya. banget. Rugi, atlet rugi, Iya. kita rugi, karena gini, betul-betul harus rest bed banget. Sorry, itu kalau terjadi hal begitu tuh ada kesalahan teknik, sengajaan, atau memang ada kesalahan dalam bentuk pertahanannya Banyak dia? faktor yang Banyak terjadi, namun kami pada prinsipnya mengembalikan itu kepada wasit dan dewan juri sih. Iya, itu kalau di perlombaan ya. Tapi kalau kami, apapun yang terjadi, apabila sudah mengancam keselamatan, seperti kemarin kita minta di stopin aja, karena keselamatan itu nomor utama, daripada mohon maaf medali saya bisa beli kok. Iya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan nih. Tadi kan kayak Rina mau ikut nih. Caca diajakin belum-belum nih ya kan. Sebenarnya tuh ada nggak sih ini tuh perbandingan banyaknya peserta atau membernya Evo CS itu yang perempuan sama laki-laki? Apakah tuh dua-duanya diaduin juga atau dia Atau beda masing-masing kelasnya? kategori atau ada kelasnya? Bisa digabung, tapi kelas factor sih biasanya lebih ke banyak laki-laki ya. Oke. Namun ada juga member perempuan yang lama, wanita yang lama itu sudah memang gabung aja. Dan kebetulan di camp kita karena memang kita edukasi betul ya. Jadi goalnya itu bukan untuk saling menyakiti sih. Lebih ke berbagi teknik, kemudian mengizinkan teman, oh gimana sih polanya, kombo-kombonya yang benar. Kemudian satu sisi ini, yang dipukul pun, misalnya saya mukul teman saya, yang dipukul pun sebenarnya belajar. Belajar apa? Dia belajar pertahanan. Kami punya konsep seperti ini yang selalu saya sampaikan adalah gini. Jangan seperti kendaraan yang cuma punya gas nggak punya rem. Oke. Oke? Karena pada saat kita memukul,
itu berarti kita berani dong dikena pukul juga kan. Iya, iya. Nggak mungkin kita cuma bisa mukul tapi nggak tahu cara pertahanan yang benar. Kita mau mukul tapi kalau dipukul kita marah boleh? Nah, Boleh. itu kami anggap itu makanya ada 3 sparring yang selalu kita sampaikan ke mereka. Pasti ada edukasi dulu sebelum Selalu, turun selalu, bertanding gitu. Selalu. Bertanding itu maksudnya tidak yang event atau pertandingan khusus, tapi maksudnya lagi coba sparring. Ya, nah, betul. sparring. Oh, oke. Bahkan pada saat pertandingan pun, sebelum dan setelah pertandingan yang resmi di luar kota kita sama Calon calon Musuh pesaing kita kita, ya? bukan musuh sih kami bilang, Apa sih? pesaing sih. Pesaing ya. Pesaing kita sebelum dan sesudah itu baik kok. Bahkan kita sering ketemu teman sendiri malah. Jadi ya setelah itu malah rangkulan malah gitu. Agak berbeda ya. Karena porsinya si kita dan mereka yang pesaing ya, pesaing tanding ini sama-sama mengerti teknik gitu. Iya. Karena tidak saling menyakiti. Iya betul. Kamu Karena saya memang nggak ada serang, masalah kamu. kan sebenarnya. Ya, tidak ada masalah pribadi seperti Nggak di ada atas masalah ring. pribadi. Begitu disuruh kelahi ya, Ya gas lah. Tapi aku mau nanya deh, ini jujur-jujuran ya. Pernah nggak menemukan atau pernah ada kejadian nggak teman-teman member atau juga anggota yang dia tuh emosionalnya kurang bagus untuk Kurang bermain. bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya udah gitu. Kamu nggak perlu latihan lagi. Itu pernah nggak menemukan yang begini? Pernah, tapi kebetulan syukurnya bukan dilebih-lebihkan ya, di camp kami sangat jarang. Oh gitu. Ya, Datang dalam keadaan sadar semua, sadar semua. resikonya sadar, tekniknya juga bisa betul. dipahami dan mengerti gitu ya. Oke. Nggak ada yang tiba-tiba datang, aku mau langsung sparring. Oh nggak ada. Nggak. Dan kita Nggak nggak ada. mengizinkan. Bahkan kalau ada yang mau ngetes nih, ngapain lah. Ngapain? Kok kamu ngetesnya Ngetesnya di di sini ya? olahraga Kok di gitu? sini gitu? Iya. Gitu aja. Kan kalau kita biasa kayak aku lagi emosi, aku nge-gym gitu. Emosional kan tuh kayak kita memaksa diri sendiri gitu. Ini yang anehnya nih Bang ya. Apa itu? Ini enggak. Jadi fighter ini kan kita punya nih yang pelajar-pelajar. Emosi mereka lebih Terkendali. stabil. Oh ya? Oh stabil. Iya. Bahkan mereka gini, semakin belajar bela diri ini semakin keinginan untuk berkelahi itu hilang. Oh. Kenapa? Karena mereka tahu nggak enaknya kelahi itu. Jadi mereka betul-betul ngapain sih? Lagi pula kan mereka punya goal ke depan. Aku kan jadi event akan seperti ini. Apalagi yang pelajar-pelajar kita kan gini, mereka punya mimpi nih cita-cita bakal jadi apa. Jadi inilah itulah segala macam. Begitu ada cedera di otak mereka atau di tubuh mereka kan mempengaruhi. Betul. Makanya kita pantau banget dan mereka betul-betul memahami betul resikonya seperti apa. Sehingga kebanyakan mereka di sekolah malah bukan tipe-tipe pembuli sih. Berarti mereka adik-adik nih, namanya adik-adik ya. Adik-adik yang belajar di combat sport ini, itu malah mereka lebih tahu Lebih stabil menggunakan emosinya. energi, emosi dan skillnya. lebih hati-hati juga Iya. ya. Iya. Oh. Lebih terkontrol Untuk mereka. menjaga jangka Justru panjang. malah kemungkinan yang malah berkelahi itu kayak minim teknik malah ya. Beberapa kali Yang pertemuan kurang sih stabil seperti biasanya itu. yang Yang doyan berkelahi malah minim teknik Relatif berkelahi. sih kembali, Oke. kita nggak bisa Relatif. menggeneralisir sih, tapi Oke. selama ini sih kami lihat faktor kami selama sekian tahun ini aman. Bukan kok. turun tanding berkelahi lapangan enggak-enggak Malah yang kelahi di luar pun kita rasa kalau nggak ada sih yang sampai tersangkut permasalahan atau apa. Dan saya memang mengedukasi mereka bahwa kalian sudah punya senjata. diri kalian sendiri ya. Iya. Diri kalian tuh bisa jadi senjata. Resiko kita benar pun kadang kala akan jadi masalah ke depannya. Tidak mungkin selesai itu semudah itu. Iya. Pasti ada proses untuk menyelesaikannya. Jadi ngapain lah. Jalan terbaik untuk menghindari perkelahian itu adalah dengan cara tidak berkelahi sih sebenarnya. Betul. Ya kan kabur aja, ngapain? Iya. Iya. Oke, tadi kita udah bahas banyak dari Evolution Combat Sport, itu dari bagaimana mereka terbentuk, gimana mereka ngecamp, bermain bagaimana bersama, mereka berlatih. bermain bersama nggak tuh, Bermain melatih emosi juga, mengedukasi tentang teknik dan juga berbagai macam jenis dari combat sport tadi. Udah ngebahasin juga tentang bagaimana safety-nya kalau mau masuk juga harus ikut BPJS Tenagakerjaan atau punya insurance dan tentang emosional juga. Nah sekarang paling penting, ini penting banget nih. Ini kan adalah olahraga yang pasti berada di bawah naungan. Nah untuk Evolution Combat sendiri itu dia masuknya di mana? Dibawahi oleh siapa? Dibawahi oleh siapa? Kemudian izinnya seperti apa? Karena ini kan cukup berbahaya ekstrim riskan ya. Ya, olahraga ekstrim. Kalau Evolution Combat Sport sendiri sebenarnya dia cuma menyiapkan wadah aja sebenarnya, menyiapkan wadah, menyiapkan alat. Kemudian orang-orang berkecimpung di dalamnya, kita punya prinsip bahwa semua cabur itu bagus, semua cabur itu punya kelebihan. Kebetulan yang berada di dalamnya ini kita tunduk dan patuh taat terhadap di bawah KONI sih. KONI Kalteng, KONI Kota Palangkaraya. Jadi seperti kickboxing itu kita berada di bawah kepengurusan pengurus pusat kickboxing Indonesia dan camp kita terdaftar ke sana. Kemudian kita juga di bawah kepengurusan Pengprov Kickboxing Kalteng dan
pengurus kota kickboxing Palangkaraya. Oke. Begitu juga Muay Thai, kita tunduk patuh pada Pengprov Muay Thai Kalimantan Tengah yang berada di bawah KONI maupun pengurus kota Muay Thai di bawah Palangkaraya. Untuk Brazilian Jiu-Jitsu makanya kita tidak membuka secara langsung hanya untuk atlet saja, kemudian kita hanya untuk internal masih karena kita memang untuk Brazilian Jiu-Jitsu belum masuk KONI, jadi kita tidak pernah membuka itu kepada pihak luar, hanya atlet teknik yang dipahamin. Yang sudah betul, bisa ya. yang Berarti bisa. sudah bisa. Dan kebanyakan banyak kok fighter-fighter yang dari luar gabung ke kita dan mereka memang memahami itu dari sana. Kita berbagi ilmu dan mereka even bertanding segala macam bawa nama sendiri. Oke. Untuk mixed martial arts kita itu kan yang paling ngeri sih kayaknya. Kebetulan KONI Kalteng juga di bawahnya terdapat pengurus provinsi IBCA MMA namanya, Indonesia Bela Diri Combat Mixed Martial Arts. Mereka Pengprovnya ada di bawah KONI, kemudian di Kota Palangkaraya pun ada. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Event-event pun kita laksanakan, kita pasti laporan, kita join. Jadi event itu tersebut Evolution Combat Sport ini seperti apa? Seperti event organizer lah. Kita menyiapkan alat, mewadahi, kita membantu Orang-orang yang dalam satu kesamaan ya. Jadi pada saat kickboxing kita koordinasi sama pengurus kickboxing Oke. seperti itu. Oh berarti komunikasi dan koordinasi teman-teman tuh bersama dengan KONI Kota, KONI Kalteng, Provinsi, betul. dan juga pusat ya. Betul. Oh oke. Ada nggak sih maksudnya maintenance bentuk bagaimana mereka juga memantau, memberikan arahan, bentuk Ya. edukasi itu ada nggak terjadi komunikasi kayak gitu? Selalu komunikasi kita Oke. selalu pantau atlet-atlet yang bertanding di beberapa cabur. Kita spesifikasikan contohnya kickboxing, kita laporan terus kepada ketua, kepada di grup-grup komunitas resminya kita sampaikan bahwa ini kita ingin berangkat bertandingan, kemudian hasilnya seperti apa kita laporkan semua dan itu terdata kok. Oke. Dukungan dari pemerintah lewat KONI Sejauh bagaimana? ini? Sejauh ini cukup bagus, bahkan sangat bagus lah kita rasa. Karena gini, kebetulan kita cukup berprestasi akhirnya diperhatikan ya. Oke. Itu satu. Kemudian ada dukungan dari KONI Kalteng, KONI Palangkaraya, baik Dispora pun mendukung kita, support kita baik Kalteng maupun kota. Pemerintah juga mensupport kita. Hal-hal lain ya tidak pernah bisa memenuhi semua sih, tapi di situ perhatian sekecil apapun kita sangat-sangat hargai kok. Itu karena Nggak ada sesuatu yang bisa berjalan tanpa dukungan dan didukung. Iya, nggak didukung, sih? betul. Dan komunikasi yang baik, itu Iya yang betul. penting ya. Ini kalau kita misalnya mau ikut latihan nih ya, kayak aku misalnya aku mau private, kita boleh pilih jam latihannya nggak sih? boleh Boleh. Siapa yang ngajar? bebas. Ada berapa Ada pengajar? beberapa trainer kita. Jadi Oh, ada atlet-atlet kita trainer ya sebutannya. Atlet juga atlet ngajar. kita yang akan membantu melatih untuk private, kemudian ada juga kelas. Jadi seperti itu. Dari situlah mereka akan hidup nanti, mohon maaf. Oh iya benar. Atlet-atlet tersebut hidup dari situ Bagaimana karena teman-teman ini melatih diri secara, kan ada yang nggak mau join sama yang lain kan karena malu gitu baru-baru banget. Iya, boleh ya. boleh. Boleh ya? Ini berarti jatuhnya dia akan ngelatih apa nih? Strange? Semua. Kuda-kuda, strange, defense. Kalau awam sih baru-baru latihan pastinya kita ajarkan sih fokus ke basic aja sih. Basic dulu. Basic by teknik, kemudian kita berikan permainan teknik padding, permainan padding. Jadi asik dia, lebih ke kardio. Kemudian kembali ke individunya, mau jadi apa nih? Kalau aku cuma pengen kardioan doang nih, ya boleh. Tapi kalau bang aku pengen jadi atlet, ya ada program yang akan kita berikan. Latihannya lebih intens Ya, gitu ya. Berapa jam sekali latihan? Kalau kita mau latihan nih? Sekitar 1 jam lebih, 1,5 sampai 2 jam mungkin. Lumayan. Trainernya sabar gak sih? Sabar dong. Sabar gak sih? Banyak kok orang-orang tuh yang kayak, aku pengen bisa gitu. Sabar. Atau trainernya yang malah ngegas gitu di sana. Gimana ya? Gimana ya ngejelasinnya ya? Ini semua tergantung Ya, apanya nih? Tergantung. Kami sih memahami betul bahwa semua orang tuh punya karakteristik berbeda. Betul. Jadi cara kita memberikan pelayanan kita dalam melatih, kemudian kita berkomunikasi, kemudian apa sih yang dia perlukan sebenarnya? Atau kita kembalikan, kamu sebenarnya pengen apa? Oh bang, aku pengen fokus aja cuma untuk bermain kickboxing saja. Iya. Oh ya sudah, kita fokus ke situ memang betul-betul. Jadi lebih ke jiwanya dia mau seperti apa. Kemudian kita evaluasi terus, kita video. Kayaknya kita kurang di sini deh. Ayo kita latihan lagi gitu. Selama ini sih berjalan. Kalau latihannya grup, gimana nih? Trainernya satu atau kan Trainer misalnya ada bisa berapa orang gitu? Kan 1 lama sampai banget ya 2 kalau orang. harus gantian Ya. per 2 jam gitu. Atau 1,5 jam.
Ada rencana kapan nih? Mau ke Evo Combat Sport? Saya private dong. Oh iya. Private ya, ajak anak-anak. Iya sih. Tapi ini menarik ya teman-teman ya, karena ternyata kalau kita nih punya masalah pribadi yang dulu awalnya mungkin tidak punya tahu cara Dulu untuk belum sempat ya. ini beda ya, melawan, berkelahi, mempertahankan diri gitu. Itu beda banget. Nah, kalau di sini tuh kita memang pure untuk larinya ke olahraga. Dan tujuannya adalah bagaimana kita ngolah tubuh tadi udah bener, mengolah diri dan mental tuh lebih sehat. Jadi aku tadi suka deh waktu Mas Wira cerita anak SMA, ada adik kita tuh Dia malah bisa lebih stabil. nahan diri Bisa secara stabil. emosionnya. Dan bukan, katanya di sekolah bukan orang yang pembuli. Iya Dan kan? tapi Seru beneran banget loh. ya. Mereka punya ilmu loh padahal. Iya, tapi beneran loh, rata-rata tuh orang-orang yang udah tahu teknik tentang dunia boxing ya, Muay Thai dan sini tuh dia malah nggak suka cari maju duluan biasanya. Kecuali Malah emang santai aja, kesenggol. iya. Nah, itu dia. Kalau diserang duluan mungkin baru bereaksi gitu tapi ya. kalau kayak si paling jago rata-rata enggak deh, jarang banget menemukan itu. Jarang banget menemukan. Tapi aman gak nih kalau anak-anak kecil diajarin kayak gitu, aman gak sih Mas Wira? Misalnya kan ada orang tua yang mau mengarahkan anaknya mungkin kan dari berbagai macam pilihan, mungkin mau diajak ikut latihan juga. Itu oke gak sih kayak dia diajarin buat mukul-mukul aja, nendang-nendang aja gitu? Selama ini yang 3,5 tahun gimana tuh? Berjalan bagus aja sih sebenarnya, karena kan yang dilatih itu bukannya pukul-pukulan itu tuh sebenarnya di akhir sih sebenarnya kan. Yang kita latihin sebenarnya kan koordinasi, keseimbangan, kemudian kontrol Teknik kita dia. terhadap Fokusnya. tubuh ya. Jadi tangan kiri kita main, kanan kita main, kaki kiri kanan kita main, semua tubuh kita pakai. Otak kiri kanan kita akhirnya gimana sih, kayak orang main drum kali ya. Jadi refleksnya bagus, responnya bagus. Lebih ke situ. Jadi tidak semua juga praktisi itu harus menjadi atlet atau bertanding. Bisa saja dia memang hanya untuk pemahaman diri dia, untuk menghindari kalau terjadi sesuatu, atau untuk menggerakkan tubuh dia supaya sehat. Dan dari 100% itu mungkin yang jadi atlet itu mungkin cuma 20-30% lah. Ya, nggak semuanya endingnya harus jadi Dan atlet itu ya. pilihan mereka, itu jiwa mereka kita hargai kok. Tapi ini menariknya tadi bicara masalah tentang melatih refleks, respon gitu kan. Banyak dari kita tuh awalnya mungkin nggak terbiasa dengan gitu loh. Iya. Jadi tuh apakah itu tuh banyak nih teman-teman yang juga punya cerita gitu, bahwa ketika dia sebelum masuk atau baru masuk atau dia belum pernah masuk tuh dia punya daya tangkap, respon, refleks yang lebih bagus daripada sebelumnya. Ada nggak pernah bercerita? Perubahan, ada Biasanya setelah latihan sebulan pun nampak kelihatan. kelihatan gitu. ya. Nah, kita bisa melihat dari pergerakan dia yang awalnya keseimbangannya nggak bagus, tiba-tiba lebih kokoh. Kemudian kebanyakan kita ya, contoh saya ini kan dominan kanan ya, dominan kanan. Tapi tangan kiri saya atau teman-teman yang lain akhirnya aktif juga. Mungkin secara menulis dia enggak, tapi secara pergerakan, Dia kekuatan Iya. akhirnya menjadi Imbang. berimbang. Oh, Seperti oke. itu. Nampak dia kok, ikut nampak terlatih banget. ya. Biasanya sebulan itu udah perbedaannya sudah luar biasa banget. Ada nggak pernah menemukan juga member atau teman-teman yang di Evo? Ini aku jadi bahas tentang lari ke psikologis juga ya, tentang kesehatan juga ya. Jadi menemukan teman-teman yang awalnya memang itu tuh dia lemah banget. Maksudnya tuh secara maaf pondasi, kuda-kuda pertahanan, mentally maybe nggak tahu ya. Mungkin Jadi sensoriknya kurang sensornya kurang, motoriknya juga kurang. Nah setelah dia bergabung itu terlatih menjadi lebih kuat, itu ada nggak di pola-pola ini? Ada dan banyak, Bang. Oh serius? Bahkan mohon maaf, di pembinaan kita tuh pernah memiliki seorang anak, mohon maaf, yang bapaknya pun sendiri bilang bahwa anak ini Lemah banget? bukan, jadi daya tangkapnya cukup di bawah rata-rata lah. Kemudian komunikasinya di bawah rata-rata, ya paham lah gitu kan. Jadi begitu di rumah itu sering ngamuk, kalau dia nggak bermain gadget itu dia memberontak luar biasa. Bapak ibunya bingung, diarahkan ke kita malah lebih stabil, lebih tenang, kemudian lebih bisa diajak berbicara. Dia lebih itu sih, ada pelarian lain mungkin yang disukainya. Kemudian di camp kan kita seperti keluarga ya, komunikatif. Jadi teman-teman itu fighter ini kan bisa sakit hati kan, Bang. Serius? Iya kan, kasarnya ya kan. Jadi mereka tuh malah lebih terbuka, lebih bercerita, lebih gimana. Bahkan jujur saja banyak atlet-atlet yang kami bina, yang kami bergabung dengan kami ini sebenarnya anak-anak yang dalam keadaan psikologinya sebenarnya nggak bagus. Oke. Kurang Ada, mohon maaf, ada yang broken, anak-anak broken, atau anak-anak yang Kurang terperhatikan, kurang atau terperhatikan. fokusnya teralihkan. Ya dengan betul, jadi banyak gabung kita malah
lebih bisa kita arahkan sih. Kita lebih ke pembinaan sih Bang sebenarnya. Ini akan kembali kepada minat dan juga kesukaan dari anak tersebut ya. Kadang tuh, ini mohon maaf ya, sekarang apalagi musim gadget, sekarang semua tuh bermain gawai, semua tuh adalah berfokus pada dua tangan dengan layar miring gitu. Sementara ada komunikasi interaksi yang juga harus dilakukan. Dan itu Kegiatan fisik juga jadi kurang Betul, sekarang kan, makanya juga sekarang. banyak yang sakit karena kurang bergerak dibanding kita Sebenarnya sih yang nggak ada dulu. salah juga bermain gadget. Boleh. Kalau Boleh, memang dia sekali e-sport Bang ya. Boleh. Tapi ya yang hal-hal lain kan Iya, akhirnya seimbang tetap dia. harus aktif bergerak juga kan ya badannya. Jadi sebenarnya oke banget ya, dari umur berapa sih sebenarnya minimal banget bisa ikut latihan tuh umur berapa? Semakin dini sih semakin Makin bagus. Karena Iya. biasanya otaknya masih bagus tuh untuk iya. menghafal dan segala macam, meniru. Ya, Jadi itu sebenarnya boleh ya, berarti Boleh, bisa boleh, ya, aman ya boleh. untuk anak-anak. Tapi kadang trainernya aja sih yang pusing. Iya. Ngomong, agak wajar lah. Trainernya menahan diri. agak sabar karena Kadang orang tuanya pun tidak sabar ini iya, kan. karena kurang ini ya, Iya. kurang bisa diarahkan Masih bisa anak-anak. belum Masih paham dia. Baik, berarti ini adalah kesempatan untuk teman-teman atau juga siapapun yang entah itu orang tua atau adik-adik nih yang lagi nonton mungkin ingin belajar bagaimana mengolah dirinya dengan bentuk olahraga yang lebih aktif ya. Ini sebenarnya kardio tuh saya kira cuma lari doang. Enggak, Pak Wira, kardio itu enggak, banyak. seluruh tubuh ini ya. Iya, kardio Bulu itu tangkis juga banyak. kardio ya. Iya. Jadi dari sekian banyak pilihan olahraga kan banyak banget nih pilihan olahraga. Kita harus mencari, kalau bisa coba semuanya, baru nanti bisa ketemu mana yang kita suka. Boleh dicoba, Muay Thai bisa dicoba, kickboxing bisa dicoba. Terus apa tadi yang bisa gabung ini aja ya. Brazilian Jiu-Jitsu itu Jiu-Jitsu. akan dibantu sama teman-teman yang lebih pro. Nah, itu bisa masuk dalam pilihan kalian semua kalau misalnya kalian mau belajar atau mencoba olahraga yang aktif gitu ya. Karena senjata itu ada di tubuh kita sendiri ya kan, ngeri tinggal banget. kita mengolahnya. Mas Wira, kata-katanya keren banget ya. Dia ada nggak pesan buat teman-teman nih? Siapa tahu ada anak baru, malu-malu Yang masih gitu. ragu untuk mau bergabung atau Betul. sudah ngeliat Instagramnya, nonton story-nya Makasih terus banget gitu itu ya. saya banget sih sebenarnya ya. Gimana Mas Wira, silakan. Boleh buat teman-teman kita nih pemirsa Ngopi. Buat teman-teman pokoknya yang mau bergabung silakan datang di Jalan Pati Rumbih nomor 7. Kita ada kelas pembinaan, bisa bergabung. Kemudian datang aja kita ngobrol apa kebutuhannya seperti apa, disampaikan kemudian kita cari solusi bareng lah. Pada prinsipnya ayo berprestasi bersama kita harumkan nama Kalteng melalui Jalan Combat Sport. Oke. Tenang teman-teman, tenang. Kamu kalau memang tidak menuju atlet, kamu akan menjadi olahragawan di situ ya. Ya nggak Paling sih? tidak kita punya basic lagi, tambahan ilmu untuk kehidupan ya kan. Betul. Kalau kamu juga ternyata tadinya awal nggak mau jadi atlet, kamu Nggak akan apa-apa. kebuka rasa hati. Aduh, apa sih? Aduh, aku tuh gemes tau gak sih? Ini udah kesekian kalinya tau gak sih? Pengen belajar, pengen ngerti, tapi hari ini baru ngerti deh. Kenapa? Baru ngerti tentang bagaimana combat sport itu bisa dibagi sesuai minat, kemauan, itu impact dan efeknya apa buat diri kita. Jadi kita habis ini harus coba ya. Nanti aku juga mau coba. Kita cari waktu yang pas. Iya, kamu akan menjadi lebih bersemangat untuk menjadi orang sehat ya. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih untuk Mas Wira dari Evolution Combat Sport yang sudah hadir hari ini bersama kami, dan juga terima kasih untuk Anda semua yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Ngopi Hello hari ini. Nanti kita akan kembali lagi bersama apa sih? Kita akan Nanti kembali lagi kembali dengan bersama- ya, obrolan-obrolan oke, betul, seru, dan betul. aku berharap sih nanti ke depannya Evo CS itu bisa bersama teman-teman atletnya, jadi bisa kayak Iya, bisa bawa sharing atletnya ke lagi sini ya, gitu. nanti Kan kita udah kenalan nih sharing-sharing soal lagi. combat sportnya gimana, udah tahu pecahannya gimana gitu. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi deh. Salam buat teman-teman di sana ya. Oke, Bang. Oke, Thank you, jangan lupa thank you, mampir thank ke Evolution Combat Sport di Jalan Patirumbi Palangkaraya. Iya betul. Atau kalau kalian mau cari informasi atau mau tanya berapa sih harganya kalau misalnya mau kursus, mau private latihan di rumah, bisa nggak? Boleh langsung Hubungin. DM aja di Instagram, pasti dibalas sama adminnya ya. Betul. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya sudah menyaksikan kami hari ini. Kami pamit undur diri dan nanti akan kembali lagi bersama episode selanjutnya yang tidak kalah serunya. Bersama saya Rina Ardila dan juga Cacan. pamit undur diri. Bye. Bye. Ngopi Hello, ngopi Hello, yang ngopi Hello, ngopi Hello, ngopi Hello, yang ngopi Hello, yang ngopi Hello, yang ngopi Hello.